Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Halimi, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK IAIN Kediri dengan NIM 222094778, tempat tugas MA Manbaul Ulum Logorejo, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak. Pada hari ini, Jumat 25 Agustus 2023, akan melaksanakan video pembelajaran sebagai syarat mengikuti uji kinerja atau UKIN. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Ada yang sakit? Ada sarapan? Sudah. Ada yang tidak berangkat? Nihil? Nihil, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu, minta tolong kepada Cahya untuk memimpin suratul Fatihah. Silahkan. Mulai. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lijami'il muslimina amin. Terima kasih. Selanjutnya, pembacaan Pancasila sebagai bukti kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia. Kepada Lina, silahkan memimpin teman-temannya. Ayo maju. Ayo cepat. Diawali Lina, kemudian diikuti oleh semua siswa kelas. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Lina. Di pagi ini kita akan membahas tentang perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah di Andalusia. Setelah kemarin kita mempelajari proses berdirinya dinasti Umayyah atau Daulah Umayyah Andalusia. Masih ingat siapa pendiri dinasti Umayyah Andalusia? Ada yang masih ingat? Abdurrahman Ad-Dakhil, betul. Berkuasa berapa tahun? Berapa tahun? Kurang lebih 750 tahun lah. Maka yang akan kita bahas di pagi ini adalah perkembangan peradaban dan juga ilmu pengetahuan. Selama 750 tahun yang berkembang itu apa saja? Peradabannya, ilmu pengetahuannya, yang akan kita bahas. Nah, tujuan
Pembelajaran yang pertama adalah kalian disuruh menganalisis perkembangan peradaban pada masa Daulah Abbasiyah, terutama yang ada di Andalusia. Masih ingat Andalusia itu negara mana? Spanyol. Ikutnya benua Eropa. Kemudian yang kedua, setelah menganalisis perkembangan peradabannya, menganalisis perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang berkembang di sana itu apa saja yang dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan Islam. Yang ketiga, mengevaluasi perkembangan peradaban pada masa Daulah Umayyah Andalusia. Apa yang harus dievaluasi dari perkembangan tersebut dan perkembangan ilmu pengetahuan. Ini adalah link jurnal yang harus kalian baca. Sudah nampak? Link jurnal yang sudah saya bagikan. Sudah dibaca atau belum tadi? Sudah. Di dalamnya ada apa saja? Ada perkembangan peradaban, ada perkembangan ilmu pengetahuan. Kita lihat tayangan video berikut. Dan fakta di balik sejarah. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membahas kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Umayyah II Andalusia. Topik kali ini sangat menarik karena dengan materi ini kita bisa tahu bagaimana kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan yang dicapai Daulah Umayyah II di Andalusia. Selain itu, pada lanjutan topik kali ini, kita akan mengungkap banyak misteri termasuk sosok dan pemikiran para ilmuwannya hingga membawa wilayah ini sebagai permata dunia. Imam Tariq bin Ziyad membebaskan wilayah ini tahun 711 Masehi. Masuknya Islam ke negeri Andalusia memberikan berkah tersendiri bagi penduduk setempat karena membawa wilayah ini mengalami kemajuan, khususnya setelah Abdurrahman Ad-Dakhil datang mendirikan Daulah Umayyah II tahun 756 Masehi, dan Baghdad, ibu kota Daulah Abbasiyah, dari segi kemegahan, kemewahan, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan seni. Cordoba dikenal sebagai pengantin Andalusia dan permata dunia. Islam di Andalusia baru terjadi pada periode ketiga, dimulai pemerintahan Abdurrahman III bergelar An-Nasir. Di periode ini, Islam di Andalusia mencapai puncak kejayaan, menyaingi kejayaan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Abdurrahman An-Nasir membangun Universitas Cordoba, dilengkapi perpustakaan dengan koleksi ribuan buku. Pembangunan kota juga berlangsung sangat cepat. Masyarakat mendapatkan kesejahteraan dan kemakmuran, meliputi bidang ilmu pengetahuan dan sains. Di bidang ini mengalami kemajuan sangat pesat, khususnya dunia pendidikan dan intelektual di Aurillac, yang kemudian menjadi Paus Sylvester duta pelajar Inggris kala itu. Palainya kala itu paling tinggi mencapai 1.000 orang. Saat itu terdapat 170 wanita berprofesi sebagai penulis kitab suci Al-Quran dengan huruf kufi yang indah. Anak-anak fakir miskin pun bisa belajar secara gratis di 80 sekolah yang disediakan khalifah, Vandal, Spanyol, Barbar, Arab, hingga orang-orang Slav, agama Islam, Yahudi, dan Kristen. Disiplin ilmu filsafat. Sayyid yang lebih dikenal sebagai Ibnu Bajjah, juga kedokteran, tafsir Urjuza,
dan karya berjudul Kafsu Afillah. Ibnu Fams terkenal, beliau dikenal sebagai penjelajah. Ini adalah ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Daulah Umayyah Andalusia. Tadi ada beberapa ilmuwan. Ilmunya kimia, astronomi, matematika, kedokteran, fikih, sejarah, dan lain-lain. Nah, kemajuan peradabannya. Yang lain yang juga mengalami perkembangan besar adalah peradaban dan pembangunan. Dan jembatan dibangun dengan indah di atas sungai mengalir di tengah kota. Dan also di sekitar ibu kota berdiri istana-istana megah makin mempercantik kota Cordoba. Di Cordoba dibangun Masjid Raya Cordoba, ada juga istana Damsyik di sana. Cordoba juga dihiasi istana Az-Zahra yang indah, menjadi kota satelit di bukit Sierra Monera. Turki, Ziya Pasha melukiskan keindahan istana itu sebagai mukjizat layaknya surga dunia yang belum pernah tergambar dalam benak pembangunan manapun sejak dunia ada. Kota satelit yang di dalamnya terdapat gedung-gedung, juga istana megah Rusafat, sebuah istana dikelilingi taman berada di sebelah barat laut Cordoba. Selain Cordoba, juga kota Granada. Granada merupakan pusat pertahanan terakhir Islam di Andalusia. Arsitektur bangunannya sangat terkenal di seluruh Eropa. Di sana terdapat istana Hamra yang indah dan megah, menjadi pusat dan puncak ketinggian arsitektur di Andalusia kala itu. Kisah tentang kemajuan seni arsitektur terlihat juga dengan bangunan istana-istana megah lainnya seperti Istana Al-Ghaza dan Menara Girinda. Sayang, masa kejayaan itu tidak berlangsung terus dan harus berakhir tragis. Daulah Umayyah II di Spanyol pun runtuh akibat pertikaian dan perebutan kekuasaan. Nah, itu tadi adalah perkembangan peradaban dan juga ilmu pengetahuan. Apa yang bisa kalian ambil tadi? Ilmu pengetahuan ada apa saja? Ada filsafat, ada sejarah, ada biografi. Kalau ilmuannya ada Ibnu Rushd, kemudian Ibnu Sina dan lain-lain, ada Al-Khwarizmi. Di bidang pembangunan tadi ada pembangunan kota satelit Az-Zahra dan lain-lain. Ya. Lihat, Daulah Umayyah Andalusia didirikan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil dan berkuasa selama 7,5 abad, 750 tahun. Waktu yang tidak cukup singkat, waktu yang sangat lama, dan mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Abdurrahman An-Nasir. Daulah Umayyah ini kepemimpinannya dibagi menjadi 3. 1 ada khalifah, 2 ada raja, 3 ada yang ingat? Raja, khalifah, dan juga gubernur. Mencapai puncak kejayaan pada masa Abdurrahman An-Nasir yang menyaingi kejayaan Daulah Abbasiyah yang ada di Baghdad. Di Daulah Umayyah Andalusia ini sudah ada sebelum ataupun saat Abbasiyah masih berkuasa di Baghdad. Tapi kemajuan peradabannya ini lebih maju peradaban Daulah Abbasiyah. Salah satunya adalah munculnya kutab. Kutab kalau saat ini bisa dipadankan dengan lembaga pendidikan pesantren. Ada yang pernah mondok? Ada yang pernah mondok? Ada. Berapa tahun? Nah, kalau zaman dahulu itu dipadankan selevel dengan yang namanya kutab. Siswa kutab ini dapat belajar berbagai macam ilmu, antara lain ada fikih, ada bahasa, ada sastra, musik, dan juga kesenian. Kemudian ada ma'had ali atau pendidikan
tinggi. Zaman dahulu sudah ada yang namanya universitas. Abdurrahman An-Nasir mendirikan Universitas Universitas Cordoba sebagai upaya transmisi ilmu klasik. Kemudian selain itu ada Ibnu Qutaibah, seorang cendekiawan muslim. Universitas lain ada Universitas Sevilla, Universitas Malaga, dan juga Universitas Granada. Nantinya ada yang punya cita-cita masuk universitas? Ada. Perpustakaan zaman Daulah Umayyah Andalusia ini memiliki jumlah koleksi yang berjumlah 400.000. Ini bukan jumlah yang sedikit. 400.000. Kemudian yang lain ada Al-Idrisi, orang yang menciptakan peta geografis berupa peta dunia. Kalian pernah melihat globe? Pernah? Ya. Ilmuwan Islam ada yang pernah membuat globe, itu Al-Idrisi. Membuatnya berdasarkan narasi dari penjelajah lautan, kemudian bercerita kepada Al-Idrisi. Al-Idrisi ini menggambarkannya dalam bentuk peta dunia. Selain itu, ilmu pengetahuan, ada yang namanya matematika. Sudah kenal matematika sejak usia berapa tahun? Dari TK RA sudah diajari matematika? Sudah. Tapi apakah tahu siapa penemu angka 0 itu? Dalam Islam, angka 0 ditemukan oleh Al-Khwarizmi. Sedangkan angka 1 sampai 9 itu ditemukan oleh orang India. Sehingga angka 1 sampai 9 itu biasa dikenal sebagai angka Eropa, sedangkan angka 0 penemunya adalah angka orang Islam, yaitu Al-Khwarizmi. Selain itu ada bahasa dan sastra. Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi yang menyusun kitab Alfiyah Ibnu Malik. Biasanya Alfiyah ini digunakan oleh kelas berapa? Kelas? Alfiyah Ibnu Malik? Bisa? Bisa. Kita nadoman bersama, dipimpin oleh siapa? Bagus Sadewa, silakan. Dari situ tidak apa-apa. Ya, kita nadomkan Alfiyah Ibnu Malik karangan Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Musallian ala nabiyil mustafa wa ahlihil mustakmilina syarafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi fiha mahwiyah tuqribul aqsa biladin wa tabsutul badla bi'atin munjazin. Cukup. Nah, itu tadi adalah Alfiyah. Sebenarnya banyak lagu yang bisa digunakan untuk pembacaan Alfiyah Ibnu Malik, tapi di Indonesia lebih banyak seperti itu. Lebih enak lagi kalau menggunakan alat musik. Nah, selain bahasa dan sastra, ada yang namanya Abu Al-Qasim Abbas bin Firnas yang memperkenalkan sekaligus mempopulerkan musik Oriental Spanyol. Walaupun dalam Islam ada yang mengharamkan musik, tetapi Abu Al-Qasim Abbas bin Firnas ini malah memperkenalkan sekaligus mempopulerkan musik Oriental. Ya. Ada yang ditanyakan?
Nah, saya bagi LKPD, nanti kalian diskusi di satu kelompok satu. Yang akan kalian diskusikan nanti adalah, saya tentukan temanya. Kelompok 3. Kelompok 3, siap. Apakah kebijakan pemerintah Indonesia ataupun kebijakan pemerintahan Andalusia sudah diterapkan di Indonesia? Silakan kalian diskusikan, diskusi terlebih dahulu. Nanti setiap kelompok maju satu untuk presentasi. Waktu kalian 10 menit. Ya, silakan. Jawaban ditulis, nanti dipresentasikan. Ada yang belum paham? Silakan ditanyakan. Paham, Pak. Paham. Kelompok 2 paham? Paham. Kelompok 1 paham? Paham? Paham. Ya, silakan diskusi. Udah? Belum. Ya, selesai. Maju kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok 3 terlebih dahulu. Oh, kelompok 3. Ya, silakan. Maju. Nah, mendekat sini. Ya, yang lain dengarkan. Apa yang kalian temukan, apa yang kalian diskusikan dari membandingkan peradaban yang berkembang antara Daulah Umayyah Damaskus dan Daulah Andalusia. Ya, silakan. Kelompok 1, kelompok 2 dengarkan. Sama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dengan adanya gerakan wajib belajar 12 tahun yang digalakkan pemerintah dari sumber. Oh iya, kelompok 3, maaf. Yang didukung dengan kurikulum yang sekarang ini adanya beasiswa dan bagi siswa supaya tetap bisa belajar. Sudah? Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Lanjut, kelompok 1 atau kelompok 2 silakan. Kelompok 1, oh ya silakan. Kelompok 1 maju. Kelompok 3, kelompok 2 dengarkan hasil menghadap ke teman-teman. Maju dikit. Cukup, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1.
Ya, terakhir kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 terakhir. Ayo. Hasil diskusi kelompok 2. Masa Damaskus, ilmu pengetahuan, ilmu agama, hadis, tafsir, fikih, usul fikih, ilmu kalam, tarikh, ilmu umum kimia dan kedokteran, ilmu naqli, qiraat, tafsir, hadis, fikih dan nahwu. Masa Andalusia, bidang pendidikan dan keagamaan, fikih, bidang ilmu dan sains, filsafat, sejarah, geografi dengan pembuatan peta dunia, matematika dengan pertemuan akar nol, botani dan pengobatan, seni dan arsitektur, bahasa dan sastra, musik dan kesenian. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, itu tadi adalah hasil diskusi dari ketiga kelompok. Tugas terakhir, silakan siapkan HP. Ya, HP silakan dipegang. Silakan mengerjakan Google Form yang telah saya bagikan. Ya, kelihatan? Silakan dikerjakan. Nah, ntar saya lihat langsung hasil jawabannya. Nah, hasil dari kalian sudah masuk ke rekap. Sebelum kita tutup, nah, mari kita review pembelajaran pada pagi ini. Ada yang mau maju untuk mereview? Ya silakan, Sadewo. Kita review pembelajaran pada pagi ini tentang peradaban dan juga ilmu pengetahuan tadi yang kamu catat. Ayo, silakan. Cukup di situ. Yuk kita dengarkan review pembelajaran pada pagi ini. Ya, cukup. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Nah. Jadi pada pagi ini, inti dari pembelajaran pagi ini adalah perkembangan peradaban ilmu pengetahuan yang sudah berkembang di terutama Daulah Umayyah masa Andalusia. Ada ilmu agama, ada ilmu umum, ada seni arsitektur yang sudah sangat berkembang dibandingkan Daulah Abbasiyah ataupun Umayyah yang ada di Damaskus. LKPD silakan dikumpulkan. Nah, dikumpulkan jadi satu, ya, minta tolong. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi ini dengan membaca Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekalian baca wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات
pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.